Badan Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa, maaf ya, BPD, terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya pengen tanya dulu, Mas Siswadi, sehat Mas siap. ya? Alhamdulillah siap, sehat. Sehat untuk cuci, siap? Halo? Siap. Halo, siap. Sudah berdoa, Mas? Siap. Alhamdulillah. Kalau siap untuk ujian pada pagi hari ini, kami persilakan dulu Mas Siswadi untuk menyampaikan, mempresentasikan pokok-pokok pikiran ya yang ada di dalam tesis Mas Siswadi dalam waktu tidak lebih dari 10 atau 15 menit. Ya, nanti kami lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, konfirmasi, saran pendapat, lalu silakan Mas Siswadi. Terima kasih Bapak penguji maupun teman-teman bagian administrasi di Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami akan membacakan pokok pikiran pada sidang akhir tesis kami yang berjudul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau BBD terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pendahuluan latar belakang. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai parlemennya di desa yang merupakan lembaga di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Fungsi BPD menurut pasal 31 huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pemerintah desa dengan disebut lain merupakan kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Maka kepala desa untuk ini memiliki beberapa kewenangan sebagaimana telah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Secara spirit, pasal 26 ayat 1 mengatur 4 tugas utama kepala desa yaitu yang pertama menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan kepala desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sudah sangat jelas bahwasanya menjadi hal pokok apabila cakupan kinerja kepala desa tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas kepala desa, melainkan juga mencakup pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan wewenang kepala desa. Sehingga pada pasal 1 angka 8 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Apabila cakupan ruang lingkup kinerja kepala desa hanya terbatas pada pelaksanaan tugas kepala desa saja dan tidak membahas tentang wewenang kepala desa dan kewajiban kepala desa sebagai pejabat pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa, maka dapat dikatakan pada pasal ini memiliki norma samar. Akibat dari norma samar ini akan berdampak terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas di desa maupun sebagai pengawas pada pemerintahan desa. Karena pada pasal 1 angka 8 Permendagri nomor 110 tahun 2016
ada toleransi bahwa hanya diawasi yang hanya diawasi oleh BPD adalah tugas kepala desa, sedangkan pelaksanaan kewenangan dan juga kewajiban kepala desa tidak menjadi objek pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat. Rumusan masalah kami yang pertama tentang ruang lingkup kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, kewenangan Badan Permusyawaratan dalam melaksanakan pengawasan kinerja. Tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan ruang lingkup kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dua, untuk menganalisis dan menjelaskan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kepala desa. Metode penelitian, tipe penelitian yang pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan masalah penelitian ini penulis mengungkapkan pendekatan perundang-undangan atau state approach dan pendekatan kasus. Pendekatan konsep sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian satu, teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan atau yang kedua, teknik pengolahan bahan melalui editing, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Analisis bahan hukum melalui analisa kualitatif dengan metode penafsiran sistematif. Selanjutnya disajikan secara interpretif dan cara berpikir deduktif indukatif. Ruang lingkup kinerja kepala desa dalam pengawasan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban kepala desa. Kewenangan dan kewajiban kepala desa berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 angka 4 dan pasal 27, maka dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi berupa teguran lisan dan juga teguran tertulis dan untuk selanjutnya dapat berakibat terhadap pemberhentian sementara dan juga dilanjutkan dengan pemberhentian. Telah dijelaskan pula di dalam pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa dilarang menyalahgunakan kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban berdasarkan pasal ini, maka antara kewenangan, tugas, hak, dan juga kewajiban kepala desa memiliki konsekuensi tersendiri. Sehingga apabila dikaitkan dengan pasal 1 angka 8 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD yang menyatakan bahwa pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas kepala desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewenangan kepala desa, maka hal ini berpotensi terhadap perbuatan kepala desa yang sewenang-wenang, contohnya peluang untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Fungsi pengawasan dan tugas Badan BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa karena pelaksanaan wewenang dan pelaksanaan kewajiban yang dimiliki oleh kepala desa tidak termasuk dalam kategori kinerja kepala desa yang harus mendapatkan pengawasan secara langsung oleh BPD, maka dapat dikatakan bahwa aturan terkait dengan fungsi pengawasan dan tugas Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat mengakomodir pelaksanaan kewenangan dan kewajiban kepala desa tersebut. Sebagaimana contoh yang disebutkan terjadi di Desa Pragelan, Kecamatan Sekar pada periode 2011-2016
yang kini ditahan di Mapolres Bojonegoro. Dengan dugaan tersebut telah dilakukan penyelidikan oleh tim penyelidik di Polres Bojonegoro dan telah mengumpulkan bukti kuat terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka yang melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa. Ya, ini dengan cara beberapa paket pekerjaan yang sudah disahkan di kecamatan dengan menggunakan dana desa tidak dikerjakan menurut Kapolres. Ada sekitar 15 hingga 20 item pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan dan di-SPJ-kan dan di SPJ dipalsukan. Dari contoh tersebut sudah sangat jelas bahwa hanya menjadi hal pokok apabila cakupan kinerja kepala desa tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas kewenangan desa saja, melainkan juga harus mencakup pelaksanaan kewajiban dan pelaksanaan wewenang kepala desa. Kewenangan menjalankan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa. Sifat kewenangan secara umum dapat dibagi atas 3 macam, yaitu bersifat terkait, yang bersifat fakultatif, dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan perbuatan dan penerbitan keputusan dan ketetapan oleh organ pemerintah sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Hindroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif, apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau tidak sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas. Pembagian kewenangan menurut kewenangan menjalankan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa. Pembagian kewenangan menurut Philippus M.H. Jones sebagaimana kewenangan bebas dalam 2 kategori, yaitu kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian. Yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada 2 jenis kekuasaan bebas, yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar. Oleh sebab itu, dirasa sangat perlu untuk melakukan penafsiran secara sistematis apabila hal ini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwasanya kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Hal ini diatur dalam pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa. Mengacu pada tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa tidak terlepas dari kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu badan yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang secara yuridis dan undang-undang diberikan kewenangan secara penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Next. Fungsi pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Maka dari ini, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memang memegang posisi strategis karena keberadaan dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk dapat mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3. Melakukan pengawasan kinerja desa. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa pada pasal 52 ayat 1 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa berdasarkan metode penafsiran sistematis. Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dijalankan sebagai wujud dan upaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bagian kedua pasal 32 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang telah dijelaskan jumlah tugas dan kewenangan kepala desa dari pasal 46, pasal 47 dan juga pasal 52 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang membahas tentang pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa, di mana kinerja kepala desa yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan tugas kepala desa untuk pelaksanaan kewenangan dan juga kewajiban kepala desa seolah-olah dalam ranah ini, yaitu dalam masalah pengawasan yang juga dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, tidak mencakup hal-hal tersebut sehingga ketentuan ini dirasakan kabur dan perlu penjelasan melalui teori penafsiran sistematis. Baik. Berdasarkan metode penafsiran sistematis yang dalam melakukan penafsiran adalah dengan menghubungkan terhadap peraturan perundang-undangan lain secara keseluruhan berdasarkan sistem hukum. Dalam metode interpretasi sistematis ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan sebagai sistem peraturan yang tersusun secara berurutan. Oleh sebab itu, ada yang termuat dalam pasal 1 angka 8 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa. Kemudian apabila dihubungkan dengan undang-undang di atas, yakni Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa terkait kewenangan kepala desa yang terdapat dalam pasal 26 angka 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sedangkan untuk kewajiban kepala desa diatur pada pasal 26 ayat 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa yang dinyatakan sebagai kewenangan kepala desa dalam hal ini mencakup secara keseluruhan dari tugas kewajiban yang terdiri dari 4 aspek, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, juga pemberdayaan masyarakat desa. Penutup dari pembahasan di atas dapat disimpulkan yang pertama berdasarkan pasal 1 angka 8 Permendagri nomor 110 tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dinyatakan sebagai pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas kepala desa, sehingga berdasarkan pasal ini kewenangan dan juga kewajiban kepala desa tidak termasuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, sehingga pada pasal ini mengalami norma samar yang artinya dalam aturan ini perlu dilakukan penafsiran secara sistematis yang terkait dengan Undang-Undang nomor 110 pada tahun 2000 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa ruang lingkup kinerja kepala desa tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas kepala desa,
melainkan juga pada pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban kepala desa. Yang kedua, sebagai fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa apabila dianalisis berdasarkan teori kewenangan bahwa kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa merupakan kewenangan atributif, yang artinya kewenangan secara yuridis telah dituangkan dalam undang-undang. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan baik terhadap pelaksanaan tugas kepala desa, wewenang dan kewajiban kepala desa. Karena perlu diketahui, wewenang juga kewajiban kepala desa memiliki konsekuensi yuridis, yaitu mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban. Dan kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan atau kewajiban. Saran bagi pemerintah agar segera melakukan evaluasi terhadap pasal 1 angka 8 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang apabila tidak segera dilakukan maka akan berpotensi terhadap pelanggaran dan juga penyelewengan dan yang dilakukan oleh kepala desa akibat celah hukum tersebut. Bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk tetap melaksanakan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas kepala desa. Bagi kepala desa agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga desanya dan untuk melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah tetap berada pada skop yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan tidak menyalahi aturan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wati telah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam tesis yang ada. Sekarang lanjutkan tanya jawab dengan tim penguji, konfirmasi, nanti mungkin ya. Siap. Kritik, saran, tolong diperhatikan dan dicatat Mas Wati ya. Siap. Siap. Untuk perbaikan itu tesis Mas Wati. Siap. Yang pertama kali saya sampaikan kesempatan kepada Prof. Jun ya Prof. Iya, monggo, matur nuwun. Iya. Pak Januari nanti. Prof. Jun dulu. Monggo Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya yang pertama, Anda menguasai apa yang Anda tulis. Itu pesan pertama. Tetapi Anda belum lengkap cara memahami logika hukum. Nah, yang perlu ditambah itu Anda membaca filsafat hukum, ya, membaca ilmu hukum yang lebih banyak, sehingga logika hukumnya terbangun dengan lebih baik. Mari saya ajak berbicara logika hukum. Siap. Coba buka pasal 6, pasal 26 yang Anda sebut tadi itu, dan pasal 22 Undang-Undang nomor 6 tahun 14. Ya. Siap. Sudah? Siap. Tolong dibaca ayat 1. Undang-Undang pasal nomor Undang-Undang yang Undang-Undang nomor 12 pasal 26 ayat 1. Pasal 26 ayat 1. Coba dibaca. Pasal 26 ayat 1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sudah. Ayat 2. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kepala desa berwenang A. Memimpin penyelenggaraan. Stop. Diulang. Siap. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa. Stop. Sekarang ayat 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berhak. Stop. Ya. Siap. Kemudian ayat 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban. Stop. Kemudian pasal 22 ayat 1. 22 ayat 1. Ya. Penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat 2. Penugasan sebagaimana pada ayat 1 disertai biaya. Sudah? Siap. Anda bisa tahu beda enggak antara ayat pasal 22 ayat 1 ayat 2 dengan pasal 26 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Tahu bedanya enggak? Tahu bedanya? Penulisan pada pasal 22 ayat 1, pasal 22 ayat 2 dengan penulisan pasal 26 ayat 1, pasal 26 ayat 2, pasal 26 ayat 3, pasal 26 ayat 4. Tahu bedanya enggak? Inilah logika hukum yang dibangun. Siapa? Tahu bedanya? Pada pasal 26 ini menjelaskan dari fungsi tugas kepala desa. Antara secara umum. Ayat 2-nya? Ayat 2 sebenarnya tugas. Di mana tugas ini sebenarnya dalam pasal di Undang-Undang 6 ini, di tugas ini menjelaskan semuanya, Prof. Sedangkan di Permendagri 110 ini ada pembahasannya aja teknik logikanya yang saya tanyakan. Oh, siap. Tahu nggak bedanya antara pasal 22 dengan pasal 26 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4? Tahu nggak bedanya? Kalau pasal 22 ayat 1 itu berdiri sendiri. Ayat 2 itu berdiri sendiri. Berbeda dengan pasal 26. Ayat 2 itu berkaitan erat dengan pasal 1. Dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud pada ayat 1, siap, itu menunjukkan ayat 1 itu diterangkan ke dalam ayat 2 ini. Ayat 3 juga begitu. Ayat 3 juga disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1, berarti ayat 1 itu dijelaskan juga di ayat 3. Begitu pula ayat 4. Artinya bicara ayat 1 sekalian otomatis bicara ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu satu konsep hukum administrasi negara itu. Nah, yang Anda maksudkan berbeda dengan apa yang logika hukum dibangun dalam undang-undang itu, Anda menggunakan dalam filsafat hukum disebut positivistik kaku. Jadi undang-undang itu harus berbunyi apa maunya. Yang tidak ditulis dalam undang-undang
itu bukan maunya undang-undang. Itu positivistik gitu. Dan itu ditinggal. Cuma nggak bisa diterapkan ternyata. Dan Kristen sendiri menyatakan bahwa apabila undang-undang itu tanpa efikasi, ya undang-undang itu tidak ada sebenarnya walaupun ditulis. Jadi artinya undang-undang itu tidak bisa dilakukan seperti bunyinya tok itu. Karena itu muncul lalu kritik-kritik yang lain. Yang sekarang kita kenal dengan nama normatif, analisis normatif. Analisis normatif itu berbeda jauh. Kalau positivistik kaku itu sumber hukum hanya undang-undang. Kalau normatif tidak, sumber hukum itu jalan undang-undang. Kalau nggak salah ingat saya, kebiasaan, ya, kemudian jurisprudensi, kemudian traktat, kemudian doktrin, itu normatif. Anda menggunakan normatif, tetapi kajian Anda itu diawali dengan positivistik. Nggak klop itu logika hukumnya. Begitu. Siap, Prof. Ya, baik. Sudah saya ikuti maunya Anda. Yang positivistik. Apakah BPD itu ada kewajiban atau ada wewenang mengoreksi kinerja kepala desa apabila kepala desa melakukan KKN? Ada enggak? Enggak ada kan? Nah itulah positivistik itu begitu sehingga enggak dipakai sekarang. Enggak jalan. Malah kacau. Ya. Karena KKN itu ada di undang-undang lain. Yang di dalam normatif disebut bisa menggunakan bisa menggunakan analogi. Itu normatif. Begitu. Pada Purwosari sudah saya ingatkan bahwa tugas, wewenang, kewajiban dan hak itu satu kesatuan dalam studi administrasi negara. Itu. Tapi nggak apa-apalah, itu cara berpikir Anda. Tidak ada barang salah. Cuma logika hukumnya itu yang perlu ditertibkan. Sekarang saya tanya yang kedua ya. Saya ingin tahu Anda memahami apa enggak. Kira-kira menurut Anda bagaimana BPD itu melaksanakan pengawasan dalam pembentukan Perdes? Bagaimana itu? Itu positifistik yang saya maksudkan. Ada positifistik. Jadi BPD itu mempunyai fungsi yang pertama 3 fungsi, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Dok, sebagaimana pasal 31 pada Permendagri 110 tahun 2016. Ya. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sudah cukup. Itulah positivistik. Jadi harus dilihat di situ, diatur apa enggak. Ya. Kemudian saya mengikuti positifik Anda ini. Pertanyaan kedua, saudara, metode atau teknik pengawasan dari BPD untuk kinerja kepala desa itu menggunakan metode apa? Itu ada pasalnya itu, makanya saya tanya. Tadi bolak-balik Anda sebutkan waktu mempresentasikan itu. Jadi pada pasal 46 Dok, Permendagri 110 dijelaskan bahwasanya pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa itu BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
Yang kedua, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan perencanaan kegiatan pemerintahan desa, mulai pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti itu, Prof. Tidak. Teknik yang dipakai BPD di dalam pasal 1 angka 8 itu yang dipakai. Coba dibaca Permendagrinya. Pasal 1 angka 8. Oh, Pengawasan pasal ya. 1 Angka 8. angka 8, pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa. Jadi bagaimana tekniknya? Tekniknya yang melalui monitoring dan evaluasi. Nah, itu yang dievaluasi dan monitor apanya? Apanya tugas kepala desa. Iya, tugas kepala desa itu katanya enggak dipisahkan. Jadi yang dimonitoring itu ya kewenangannya, ya kewajibannya, ya hak-haknya. Maaf Prof, tapi sebagaimana huruf angka 6 dijelaskan bahwasanya kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi hal ini yang menjadi pokok pemikiran kami, di mana pada literatur pada bunyi pasal angka 6 ini menyebutkan ada pembedaan sekat antara tugas, kewajiban, hak dan wewenang, tugas dan kewajiban dari kepala desa itu. Itu menurut apa itu? Permendagri. Permendagri pasal 1 huruf angka 6. Di sana menjelaskan bahwasanya memang ada perbedaan, makanya perlu ada norma sama terhadap pada pasal ini, Prof. Ya, itulah ukuran sampean. Saya tanya lagi, ya. Siap, Prof. Maaf itu. Tadi sudah disebutkan bahwa ada beda antara pasal 22 dengan pasal 26. Siap, tentang Prof. penulisan muatan ayatnya. Ya kembali ke situ, berarti tidak bisa dipisahkan itu. Itu memperjelas saja maunya. Baiklah, jadi saya hanya memperingatkan Anda sepertinya lebih banyak mulai membaca filsafat hukum, Siap, kemudian Prof. membaca teknik perundang-undangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk melengkapi makna Anda dalam mengkaji ilmu hukum. Siap, Anda tadi bilang sewenang-wenang. Apa sebetulnya sewenang-wenang itu? Nah itu tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Pedesaan, Undang-Undang tentang desa tahun 2016. Tapi muncul sewenang-wenang. Itu berarti Anda menggunakan normatif. Ya, jadi Anda ada KKN, Anda bisa mengatakan KKN. Itu berarti Anda normatif. Jadi kalau awalnya positivistik, kemudian di belakang normatif, itu enggak klop kalau tanpa diberi ulasan yang lebih jelas di dalamnya. Mengapa meloncat dari positifik ke normatif? Nah, itu ada di filsafat hukum. Siap, Prof. Itu ya. Jadi Siap, Prof. itu saran saya saja. Tentang revisi-revisi terserah Dr. Slamet, Bapak Januri. Silakan. Terima kasih Dr. Slamet. Saya diberi kesempatan yang pertama. Saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sarannya, Prof. Iya, sami-sami. Matur nuwun, Pak Slamet. Iya, Bro. Tindak, Bro. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Januri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ye, sami-sami. Ya, sekarang kita lanjutkan giliran ke Bapak Dr. Januri. Monggo Pak Januri dilanjutkan di Ya. berikutnya. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Selamat Soehartono, Ketua Sidang pada kesempatan ini. Tadi sudah banyak ditanyakan oleh Prof. Cuk sebagai penguji. Ini cuma ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi juga ya kepada Saudara Iswandi Purnama terkait dengan penulisan-penulisan ini di dalam draft tesis ini ya. Siap. Karena saya katakan ini masih draft karena ini perlu ada revisi dan perlu ada berpengesahan. Siap. Nah, ini terkait dengan masalahnya. Coba permasalahannya itu apa Pak Iswadi itu? Siap, Pak. Jadi permasalahan yang kita bahas di sini terkait perundang-undangan pada pasal 1 angka 8 terkait masalah pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa. Di mana dijelaskan di sana bahwasanya ruang lingkup kinerja kepala desa ini hanya meliputi pada tugas dari kepala desa, sedangkan kewenangan, kewajiban itu tidak dibahas, sehingga perlu adanya kepastian dari peraturan perundang-undangan itu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, ini kan penelitiannya penelitian hukum ya. Siap. Penelitian hukum yang saya tanyakan ini terkait dengan porsi di dalam penulisan karya ilmiah hukum. Siap. Karena ini saya membaca rumusan masalah dulu dari rumusan masalah. Rumusan masalah ini kalau saya baca, ini kan sebenarnya bisa dengar suara saya ya? Siap. Nah, berdasarkan rumusan masalah ini, kalau hanya bertanya ruang lingkup kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang desa gitu kan? Siap. Ya. Nah, menariknya itu apa, Pak? Halo, siap. Ya. Ya. Yang menjadi menarik di dalam rumusan masalah yang pertama ini apa? Kan kalau bicara ruang lingkup masalah desa, kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa itu kan sudah diatur Siap. di dalam undang-undang desa gitu. Siap. Ini sebenarnya ada norma samar di mana ada ketidaksinkronan antara Permendagri 110 di mana tugas dan di mana tugas Badan Pengawas BPA, tugas BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas di desa atau sebagai pengawas dalam menjalankan pemerintahan desa ini hanya terpaku pada tugas kepala desa, sedangkan di mana sebenarnya dari saya pada pasal 1 ayat angka 8 di Permendagri nomor 110 itu menjelaskan bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa hanya bertensi pada pengawasan tugas kepala desa, sedangkan di mana kinerja kepala desa itu, Pak, itu memiliki
Jadi ada perbedaan secara pemahaman secara hukum terkait masalah pasal pada Permendagri 110 dengan undang-undang, Pak. Halo? Iya, lanjut. Nah, di mana di pasal 1 angka 8 Permendagri 110 ini menjelaskan bahwasanya pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas kepala desa. Sedangkan dari pemahaman di sini sebenarnya kepala desa ini mempunyai dalam pasal 6 Permendagri 110 ini pasal 1 angka 6 kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban. Sehingga dari pasal 1 angka 8 ini tidak menurut saya BPD tidak mempunyai fungsi sebagai pengawas dari kewenangan dan hak dari kepala desa itu. Iya. Oke. Pak Iswandi ini Siap. Sudah membaca tuntas enggak undang-undang tentang pemerintahan desa? Ini kan Permendagri. Coba Pak Iswandi baca undang-undang tentang pemerintahan desa secara lengkap. Di sana itu diatur mengenai BPD juga itu. Siap. Coba sampean dicek lagi ya, dicek lagi. Siap. Di dalam undang-undang pemerintahan desa gitu. Itu seperti apa gitu kan. Ini Permendagri soalnya ini kan. Ini antara level undang-undang dengan Permendagri. Dan sampean jangan lupa juga melihat dan membaca, meneliti apa yang ada di dalam PP-nya juga gitu. Biar ini tidak biar tidak parsial dalam membaca. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Nah selanjutnya rumusan masalah yang kedua, kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan kinerja desa. Maksudnya ini gimana ini Pak? Siap. Kewenangan Badan Perusahaan dalam melaksanakan pengawasan kinerja desa. Jadi dijelaskan tadi Pak Seduri bahwasanya kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa ini pada sebagaimana Permendagri 110 ini hanya mencakup kepada tugas dari kepala desa, sedangkan kewajiban dan wewenangnya itu hanya diawasi oleh Badan dan tugas kepala desa. Sedangkan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa juga seharusnya seperti itu mungkin. Ya, oke, saya cut. Lantas bedanya antara rumusan pertama dengan rumusan kedua ini apa? Yang pertama mengangkut masalah ruang lingkup kinerja kepala desa saja, Pak. Iya. Oke. Yang kedua, oke, saya cut dulu. Kalau ini tulisan ini hanya bicara ruang lingkupnya, itu kan sudah dijawab di dalam undang-undang, sudah ada di dalam undang-undang pemerintahan desa gitu. Kalau rumusan masalah yang pertama ruang lingkup kepala desa. Makanya saya baca di dalam draft tesis ini saya sedikit kebingungan untuk mengklasifikasi hasil tulisan dari saudara Iswandi. Bingungnya apa? Ini kan di dalam
pembahasannya kalau saya baca dicek dari daftar isinya, ini kan tidak ada pembahasan mana yang masuk pembahasan dan mana yang bukan pembahasan. Kalau di dalam daftar isi, kalau hanya bicara ruang lingkup kewenangan dan kewajiban kepala desa, itu saya kira itu masuk di ranah tinjauan pustaka atau kajian teori, termasuk dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa BPD terhadap kinerja kepala desa. Itu semuanya sudah ada di dalam undang-undang tentang pemerintahan desa. Nah, lantas pertanyaan saya, pembahasan dari draft tesis ini yang mana ini? Kalau saya baca sampai di belakang ini, saya tidak menemukan hasil anunya, tapi ini hanya gas Badan Permusyawaratan Desa. Jadi originalitas dari hasil analisis saudara ini yang sebelah mana ini? Ya, ini mohon maaf, ini saya konfirmasi karena ini saya sedikit bingung juga membaca draft ini. Tuh. Mungkin kalau saya menyarankan rumusan masalah ini sebenarnya ya mohon maaf juga kepada para penguji dan para pembimbing. Saya masih ingat pada saat ujian proposal tesis ini sudah saya pernah ngasih masukan alangkah baiknya rumusan masalah ini dirubah pada saat ujian proposal. Ya mohon maaf saya cuma menyampaikan kembali di sini, mereview ulang. Ini kan rumusan masalah pada saat ujian proposal itu, dan saya rasa pada saat itu para pembimbing juga mengiyakan. Jadi rumusan masalah itu harus disesuaikan dengan karakter penelitian hukum. Ini kan kalau seperti ini kan tidak mencerminkan, sehingga isinya ya mohon maaf ini saya baca kan belum tersistematisasi secara baik ini. Saya masih ingat, dan ini saya cuma menyampaikan ulang di sini ya. Termasuk ini, yang kedua, di dalam metode, ini saya cuma ya mengingatkan kembali, ini sebenarnya pada saat ujian proposal dan draft ini masih sama dengan yang proposal ini. Nah ini penelitiannya, jenis penelitiannya ini merupakan penelitian normatif. Tetapi pendekatannya ini kok sampai kepada studi kasus, case approach. Nah ini pada saat ujian proposal sudah saya sampaikan, kalau mengikuti SNI dari metode penelitian yang ada di dalam literatur-literatur yang ada, kalau misalnya itu memang penelitian yuridis normatif, ya harus fokus kepada yuridis normatif, tidak dicampur adukkan. Nah, sehingga di dalam pada halaman 11 ini, saudara menulis pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma. Nah, kalau sudah penerapan ini kan ranahnya bukan lagi penelitian normatif, yuridis normatifnya, tetapi sudah mengarah kepada implementasi. Nah, yang dilakukan dalam praktek hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dalam jurisprudensi terhadap perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian. Nah, ini kan kalau saya cross check ini tidak sinkron dengan metode yang Pak Iswadi ini sampaikan. Nah, ini ya mohon maaf ya, kenapa saya sampaikan di sini karena saya merasa punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menyampaikan karena saya sangat sensitif sekali kalau bicara masalah metode penelitian ini tidak sesuai dengan ranahnya gitu. Ini saya mengingatkan lagi saya ini. Sebenarnya saya tidak perlu bicara ini, tapi ini menurut saya perlu disampaikan pada kesempatan ini. Ini silakan dirubah. Jadi tadi saya juga mendengar dari paparan Pak Iswadi itu, Pak Iswadi kan lebih mengarah kepada tataran pelaksanaan. Pelaksanaannya kalau BPD itu begini-begini,
kepala desa begini-begini. Tapi secara secara akademik analisisnya itu ya tidak nyambung gitu, karena memang metodenya, pendekatannya yang digunakan ini masuk ke kasus gitu. Sebenarnya begini saja Pak, sampean Pak. Kalau sampean itu memang ada kasus, tidak apa-apa sampean itu menulis dengan menggunakan metode-metode empirik gitu, tidak apa-apa. Karena sampean mungkin punya pengalaman atau ada kasus yang memang itu terjadi, tidak masalah. Tapi ingat, kalau itu menggunakan case approach, tentunya itu melakukan yang namanya observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Siap. Ini ya mohon maaf, saya hanya menyampaikan pada saat ujian proposal sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi ini tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, termasuk juga di dalam kesimpulan. Ini kesimpulan kan tidak menemukan, tidak memberikan statement mengenai hasil analisanya saja, tetapi ini sudah isi dari undang-undang tentang pemerintahan desa. Ini kan isinya sudah. Tetapi mestinya dari kesimpulan itu ada terobosan-terobosan baru dari hasil pemikiran. Dari si pemikiran yang nulis tentunya ya. Ini kan tidak ada ini. Nah, ya termasuk saran juga ini. Di saran ini bagi pemerintah, bagi pengusaha desa ini, bagi kepala desa ini, mohon maaf, ini tulisan tesis ini sebenarnya lebih mengarah kepada keilmuan juga ya, bukan hanya kepala desa. Nah, ini yang sementara yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bertanya, tapi saya mereview dari draft yang saya baca ini. Siap. Nah, termasuk juga di dalam abstrak. Abstrak itu apa, Pak? Abstrak ini yang rumusan secara keseluruhan, Pak. Rumusan? Secara keseluruhan. Nah, di abstrak ini, termasuk di abstrak yang menggunakan bahasa asing, ini kan coba sampean ya baca sendirilah. Siap. Saya kira di dalam di pasca sarjana itu punya pedoman penulisan ya, Siap. mengenai tesis ya. Ya, termasuk abstraknya ini juga disempurnakan. Saya tidak banyak bertanya karena saya melihat dari isinya ini saya sedikit bingung juga. Jadi saya perlu menyampaikan itu saja. Ya. Siap, Pak. Saya kira itu Pak Slamet Suhartono selaku Ketua Sidang pada kesempatan ini. Silakan saya kembalikan ke Pak Slamet. Terima kasih Pak Dr. Jeffrey. Perhatikan Mas. Siap. Jadi Dr. Jeffrey Pak. Memang ketika Mas Wati memilih penelitian ini tentu pertanyaannya Mas Wati harus analisis norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6/2014 termasuk turunannya ya, PP, masuk elemen dan nah, case study itu sekedar untuk melengkapi atau mentajam analisis mana dalam praktek apa betul norma itu ditaati apa tidak ya, dalam tidak sampai pada mengukur ya validitas. Putus Pak. Halo, siap. Jadi kalau case study itu sekedar untuk mempertajam analisis, yang memperkuat analisis. Siap. Mas Eswadi tidak sampai pada menguji efektivitas ya Mas. Itu yang penting ketika Mas Eswadi itu meneliti hukum secara normatif, perhatikan norma-norma yang ada di dalam undang-undang itu ya. Siap. Masalah apa di situ? Di antaranya misalnya ketika dipahami, dipelajari, apalagi dengan mengacu pada putusan pengadilan misalnya
adakah konflik norma di dalam undang-undang itu? Adakah norma-norma yang samar tadi disampaikan juga ya? Adakah mungkin juga norma-norma yang kosong? Atau mungkin juga undang-undang itu bertentangan dengan asas hukum misalnya? Ya, jadi tidak sampai pada penelitian implementatif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai sumber kewenangan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Nah, sebetulnya kalau memang mau mengkaji lebih jauh tentang aspek normatif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan fungsi pengawasan kinerja kepala desa ya dalam menjalankan pemerintahan desa itu Mas Iswadi bisa menganalisis norma mana yang kira-kira tidak sesuai atau mungkin tidak dapat tidak dapat terimplementasikan di dalam masyarakat ketika misalnya Mas Iswadi menemukan ini nggak cocok dengan undang-undang misalnya ya hierarki Undang-Undang Nomor 6 2014 dan undang-undang apa konflik dengan terdiskriminasi dengan undang-undang yang lain di sampingnya misalnya. Ini yang perlu dianalisis dalam penelitian normatif. Ketika misalnya terjadi konflik norma atau mungkin kekaburan norma tadi dikatakan dengan cara apa menyelesaikan itu, ya, diantaranya yang perlu dianalisis dalam penelitian ini. Ya, akan nampak nanti misalnya tadi dikatakan norma ini kurang jelas. Tidak jelasnya di mana? Barangkali nanti perlu dipertajam. Dikatakan tidak jelas atau kabur ya norma yang mana ya sehingga mempengaruhi pengawasan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa. Ada problema pada situ. Mungkin menyangkut mekanisme pengawasannya barangkali Mas atau mungkin juga kewenangannya. Tapi saya baca tadi ada kewenangan atributif ya dalam hal ini BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Begitu Mas ya? Ada itu ya? Siap, ada. Karena diberikan Undang-Undang Nomor 6 dan 14 itu ya. Sehingga dalam perspektif teori kewenangan itu memang kewenangan BPD untuk melakukan pengawasan terhadap kepala desa, ya kinerja kepala desa. Nah, cuma ketika tadi Mas Zainuri mengatakan ada kekaburan norma yang mana yang kabur itu? Bisa dijelaskan pada kami, penguji Mas? Kaburnya di mana itu? Ketidakjelasannya di mana? Siapa? Di mana itu? Jadi saya pemahaman kekaburannya itu di Permendagri 110 tahun 2016 pada pasal 1 ini Pak, angka 8 yang menyebutkan bahwasanya pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kewajiban kepala desa. Nah, ini ada hubungannya. Padahal di kepala desa ini, sebagaimana disebutkan di perundang-undangan, tidak hanya terbatas pada tugas dari kepala desa. Jadi kepala desa ini mempunyai kewenangan dan kewajiban serta hak yang harus dilakukan oleh kepala desa. Dan apabila hal itu tidak dilaksanakan, maka kepala desa dapat diberikan sanksi seperti itu. Mungkin dari pembahasan seperti ini, BPD mempunyai ruang lingkup hanya terbatas pada tugas. Padahal di perundang-undangan disebutkan bahwasanya kepala desa ini mempunyai wewenang, tugas, hak, dan kewajiban. Mungkin seperti itu, Pak. Coba nanti dipertajam lagi Mas ya. Siap. Jadi muncul wewenang, tugas, terus apa tadi? Wewenang, tugas, hak, dan kewajiban. Nah, yang dimaksudkan Mas apa tadi? Itu yang selama ini diatur dalam Permendagri tadi ya, hanya tugas saja. Tugas saja, wewenang tidak. Walaupun tadi dijelaskan sama Prof. Ju bahwasanya sebagaimana pasal 26 dan pasal 22 di Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 tentang desa itu ada keterkaitan sebenarnya. Jadi antara ayat ke ayat itu ada sedangkan tetapi di Permendagri 110 ini
tidak ada kejelasan bahwasanya kepala desa BPD ini hanya diberi ruang untuk mengawasi kinerja kepala desa yang meliputi hanya tugas kepala desa saja. Tugas. Jadi Iya. yang mungkin perlu dicari ya, kenapa hanya tugas? Ataukah wewenang dianggap kekuasaan karena wewenang saja? Siap. Sebenarnya bisa diawasi ketika wewenang itu disalahgunakan misalnya. Ya, kemudian penggunaan tidak prosedural misalnya. Ya toh? Bisa juga sebetulnya diawasi terkait dengan keabsahan wewenang misalnya. Ya boleh-boleh saja, tapi kritik itu disampaikan di sini. Ya, jadi kalau di Undang-Undang Nomor 6 2014 itu ada wewenang, tugas, kewajiban, hak ya. Iya, siap. Semuanya itu sudah ya. Tapi di Permendagri 10 2000 berapa tadi? 10 2000 berapa? 16 itu kok cuma hukum itu yang mau ditulis ya kan? Kinerja kepala desa hanya terbatas pada tugas kepala desa saja. Itu ya. Maksudnya mengkritisi itu ya. Siap. Itu kalau begitu nanti coba mestinya itu ada semacam disinkronisasi ya dengan atas ya, dengan vertikal Undang-Undang Nomor 6 2014 ya. Kenapa di PP kok di Permendagri munculnya kok cuma satu tugas, satu saja, ruang lingkup kinerja kepala desa, mestinya ada 4 ya. Itu ada kewenangan, ada tugas, ada kewajiban, ada hak kan gitu mestinya. Siap. Kenapa di Permendagri 10 2016 cuma satu gitu, maksudnya itu maunya ya. Coba itu analisis. Nah, kalau memang dalam perspektif normatif itu jelas tidak sesuai dengan yang undang-undangnya di atas, ya, terjadi disharmonisasi ya. Tentu mestinya undang-undang yang Permendagri seharusnya ya dikesampingkan. Ya, menyesuaikan dengan yang di Undang-Undang 6 2014 itu seharusnya ya, dengan perspektif norma. Karena norma Permendagri tidak sesuai dengan di Undang-Undang 6 2014 kan begitu ya. Siap. Itu yang harus dicari, digali. Tadi Prof. Cuk mengatakan, coba gali filosofinya. Kenapa Permendagri cuma satu misalnya. Dalam perspektif teorinya misalnya. Karena tesis itu kan sudah harus kajian-kajian normatif, dogmatika hukum, teori hukum, dan juga filsafat hukumnya kan begitu Mas ya. Siap. Dogmatikanya hukum ada pada Undang-Undang 6 2014 dan Permendagri 10 2016 tadi. Nah, teori hukum dan tidak teori yang bisa digunakan untuk menganalisis itu kenapa cuma menjadi satu ya dah. Dari teori lagi ini ada konflik berarti ya, ada ketidaksesuaian, disharmonisasi antara Permendagri dengan undang-undang kan itu. Berarti kan ada pertentangan norma di situ ya. Jadi kan nanti carilah teorinya Friedrich Maltz tentang konflik norma, ada preferensi di sana. Lex superior dilogat lex inferior yang cocok barangkali itu, sehingga Permendagri 10 itu tidak sejalan dengan yang Undang-Undang Nomor 6 2014, sehingga Permendagri harus mestinya begitu analisisnya ya, dalam perspektif teori ya. Nah mungkin nanti dalam perspektif filsafat nanti mungkin bisa digali lagi kenapa kok menjadi satu misalnya. Apakah cukup satu itu kemudian mewakili, rasanya kok tidak juga gitu. Nah itu problem-problem filosofis nanti bisa digali di sana. Kalau teorinya jelas itu akan Permendagri itu tidak sesuai dengan yang Undang-Undang Nomor 6 2014. Ya, sekarang filosofinya apa? Coba nanti dicari dasar pertimbangan hukumnya Mas ya, di pertimbangan hukum. Konsideran menimbang barangkali nanti mungkin bisa digali dari sana. Ya, jadi prinsip itu yang kemudian juga kemarin kan dikirim ke saya itu PDF Mas ya, saya nggak bisa ngoreksi karena saya nggak bisa mengubah PDF. Itu teknik penulisan, tolong nanti disesuaikan dengan buku panduan penulisan tesis ya yang di Wiraraja ya Mas ya. Saya nggak paham banget tentang subbab menggunakan angka misalnya, rumusan masalah menggunakan angka, saya nggak tahu persis ya, karena mungkin tradisi itu sudah lama digunakan dan nggak sama dengan yang di tempat saya, mungkin tolong disesuaikan ya. Setiap kalimat itu spasinya 2 kecuali yang kutipan lebih dari 5 baris Mas. Perhatikan yang baru ya, subbab, bab, judul bab dan seterusnya nanti kalau perhatikan.
sampaikan karena itu penting sekali, merupakan salah satu kriteria ya tertib penulisan itu menjadi penting. Kapan harus ganti alinea, harus ganti atau menggunakan kata-kata yang benar, ilmiah dan tolong dicek lagi ya. Dan kalau ngirim nanti revisi, tolong jangan di PDF aja, di Word aja nggak apa-apa. Saya bisa itu barangkali dari saya, Pak Dr. Zainuri, barangkali ada tambahan? Ya, ada sedikit Pak Slamet Suhartono. Ini saya hanya menambahkan. Jadi dalam membaca Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD ini, coba dicek lagi di pasal-pasal berikutnya, ya, di pasal-pasal berikutnya itu dibaca lagi gitu. Siapa ngerti di bawahnya itu ada gitu. Nah, coba saya tanya ke itu ya kepada saudara, kinerja itu, pengertian kinerja itu apa, Pak? Kalau seandainya di kinerja ini kalau sesuai di perundang-undangan ini, Pak, menjelaskan bahwasanya pengawasan kinerja kepala desa. Pelaksanaan tugas kinerja ini tugas sebenarnya, Pak. Tugas. Ya, halo. Halo. Ya. Ya, definisi kinerja apa? Ya, halo, Pak Iswadi, saudara Iswadi, ya. Kinerja itu apa, Pak? Kinerja sesuatu yang menjadi tugas, kewajiban, dan kewenangan dari seseorang. Nah, kalau itu makna dari kinerja, jadi sampean itu, karena ini ya mohon maaf ya saya sampaikan di sini, karena ini tulisan ini tesis, bukan skripsi. Maka dari itu, dengan menggunakan pendekatan konseptual approach, itu perlu digali. Karena kalau Prof. Cuk tadi mengatakan bukan hanya positivistik ya, tapi ini normatif dan juga harus diikuti dengan pendekatan konseptual. Jadi itu yang harus diperdalami. Jadi tidak hanya bicara masalah yang di Permendagri itu, tapi pahami juga kinerja itu apa sebenarnya, hakikat dari kinerja itu apa. Kalau menurut saudara tadi, pemaknaan dari kinerja itu meliputi juga tugas dan fungsi. Nah, berarti penafsirannya, analogi hukumnya, dan logika hukumnya, berarti kalau sudah menggunakan istilah-istilah kinerja, berarti secara keseluruhan itu sudah masuk di dalamnya, kan gitu. Nah, mohon maaf Pak Senuri. Ya. Jadi di produk hukum ini kan perbedaan contoh hal dan atau ini mempunyai makna lain kan Pak Senuri. Jadi seandainya dijelaskan bahwasanya ada tugas, ada fungsi, ada apalagi ada titik, ada koma. Jadi ada penyekatan di sana. Ada perbedaan antara kewajiban, kewenangan maupun fungsinya. Berarti kan seandainya ini kewenangan atau kewajiban atau ini mungkin bisa jadi bahwasanya antara tugas kewenangan itu sama seperti itu. Padahal di perundang-undangan dijelaskan bahwasanya kinerja itu meliputi kewenangan, tugas, hak, kewajiban, Jadi dijelaskan bahwasanya kinerja itu memiliki dari 4 itu seperti itu. Yang mempunyai makna masing-masing. Menurut pemahaman saya, mohon maaf, ini menurut pemahaman saya, seandainya kita bicara di perundang-undangan mungkin seperti itu. Iya.
Ya, ini kan ranahnya adalah penelitian dan ini adalah penelitian yang menggunakan metode. Makanya tadi saya sependapat dengan yang dikatakan oleh Prof. Cuk itu, ini karena ini levelnya adalah tesis, maka itu dalam menganalisis saudara tentunya lebih mengarah kepada teori-teori hukum. Karena klasifikasi dari S2 hukum itu tidak lain adalah untuk pemantapan mengenai bagaimana mengimplementasikan sebuah teori hukum. Siap. Nah ini kan ya mohon maaf kalau saya baca ini kan saudara cuma menyebut teori kewenangan, tetapi di dalam analisisnya yang dimaksud teori kewenangan dalam hal kewenangan itu seperti apa ini kan tidak tertulis ini kan. Siap. Tuh. Nah makanya saya mengingatkan di dalam penelitian tesis ini saudara harus banyak menggunakan pendekatan konseptual dan juga teori hukum. Nah makanya hakikat dari kinerja itu kan pada intinya sebenarnya itu meliputi semuanya gitu. Siap. Tuh. Nah itulah perbedaan-perbedaan tadi yang dikatakan kalau misalnya Prof. Cuk itu mengatakan positivism dan ini adalah normatif, maka semuanya itu include di dalamnya. Itu karena itu merupakan sebuah satu kesatuan. Itu. Nah, selain itu, silakan saudara juga baca di penjelasan peraturan perundang-undangan. Itu dibaca penjelasannya. Itu juga dibaca. Jangan hanya ya mohon maaf ya bukan hanya terkecoh oleh satu pasal yang ada di Permendagri itu, harus dilacak itu keberadaannya semuanya gitu. Siap. Ya saya kira itu ya dengan menggunakan bahasa siap saya tunggu hasil revisinya nanti ya. Ya mohon maaf ini bahasa siap ini siap mulai ujian proposal ya mohon maaf tapi ini kenyataannya ini masih bukan siap disalahkan Pak. Siap dikoreksi. Ya, hasil koreksi itu bisa mempunyai makna yang berarti kalau hasilnya itu berubah. Kalau tidak berubah, ya ini mohon maaf Pak Slamet Suhartono kadung banyak tulisan oret-oretan di samping tapi hasilnya masih tetap. Jadi ya ini mohon maaf. Jadi masukan itu tidak lain berdasarkan dari pemikiran gitu. Jadi itu sangat berharga manakala kalau masukan itu ya diimplementasikan. Tapi kalau tidak diimplementasikan ya mohon maaf ini tidak ada artinya. Nah itulah makanya di dalam tesis jadi mohon dipahami ini adalah tesis jadi benar-benar harus ya mohon maaf kalau masalah ya urusan agak berat memang agak berat di skripsi memang karena ini levelnya ya S2 gitu. Kalau ya S1 mungkin ya hanya deskriptif saja gitu. Tuh ya gitu Pak Iswandi ya. Jadi kembali lagi kepada masalah itu ya kepada masalah ruang lingkup saya kira bahasa ruang lingkup itu cukup ditulis di kajian pustaka atau di kajian teori. Kalau terkait dengan masalah hanya ruang lingkup, tugas, fungsi, kewenangan. Nah, di bab pembahasan itu mengarah kepada analisisnya gitu. Siap. Oke, saya kira itu kembali lagi kepada Pak Slamet. Nanti ini kalau saya tidak dikembalikan nanti panjang dan lebar nanti. Iya, Pak. Terima kasih sekali cara masukannya. Masalah tadi ya diperhatikan dari Dr. Henry tadi Pak, sangat penting sekali diperhatikan dilaksanakan yang sudah diperhatikan dituliskan di dalam perbaikan tadi tesis Pak Henry ya. Saya rasa itu ujian pada pagi hari ini kita selesai sampai di sini. Dan Mbak Evi gimana Mbak ini teknisnya untuk nilai? Tinggi Bapak, bagaimana nanti untuk kelulusan dari peserta ujian? Nanti Bapak bisa diskusi dulu dengan Pak Zainuri terkait kelanjutannya Bapak. Prof Cuk nggak bisa itu? Iya Prof Cuk.
kan sudah undur diri, Bapak. Jadi bisa berdiskusi dulu dengan Pak Zainuri terkait lanjutan dari tesis Pak Iswadi. Oke. Oke. Ya, mohon izin sebelumnya kepada panitia, kepada host, mestinya tadi disampaikan kepada Prof. Jo kalau di akhir ini ada ada rapat sementara gitu. Kalau cuma rapat saya dengan Pak Slamet ini gimana ini? Berarti mungkin biasanya ngikut toh. Ngikut, terus aku ngikut aja gitu. Gimana? Ya, silakan saya kembali kepada panitia karena semuanya itu panitia yang mengatur masalah kegiatan ini. Saya cuma menjalankan tugasnya ini. Apa mungkin nilainya tadi yang kirim ke Mbak Evi gitu gimana? Oh iya, boleh, Bapak. Jadi berarti lah di ini barangkali ya. Kemudian waktu juga diminta nilai kalau gitu barangkali. Gimana Dokter Zainuri? Ya, monggo silakan. Kalau memang itu yang dikehendaki oleh Pasca, saya kembali kepada Pasca. Saya kembalikan kepada Pasca, Pak Slamet. Atau mungkin saya dan Pak Slamet dikasih ruang untuk diskusi, ya boleh. 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 Ya Pak, dipersilahkan karena Pak Iswadi sudah kami pindahkan ke waiting room. Jadi di sini Pak Slamet sama Pak Zainuri. Oh iya. Oke. Ya. Terus nanti Pak Zainuri, kalau saya sih ikut aja. Memang begini, prinsipnya kami akan tetap awal Pak. Kalau memang bimbingan itu kan sangat agak susah Pak Dokter, itu jarak mungkin kan. Kedua pakai Zoom itu ketika dia ngirim ke saya itu dalam PDF, saya bisa ngerubah apa-apa. Jadi catatannya di email, diperbaiki, ini diganti, ditambah, dikurang. Ya, kemudian setelah diperbaiki, ini lagi, sama PDF lagi. Saya saran lagi kembali Pak Iswadi, memang terdesak oleh ini, harus mendapatkan sekian, tanggal sekian gitu. Nah, saya sudah nggak ada kesempatan lagi untuk diskusi karena memang via email, jadi nggak bisa seperti kalau tatap muka seperti di offline gitu Pak. Jadi nggak masalah di situ. Monggo Pak Dr. Ya, Zainuri. Pak Slamet. Ya, pada prinsipnya ya oke lah. Jadi ini bisa ya kalau masalah lulus ya yang jelas lulus ya, tapi dengan syarat ada kewajiban untuk tetap direvisi gitu. Dan mengenai masalah nilai mungkin nanti bisa dikirim ke Pasca, dari Pak Slamet itu nilainya bisa dikirim, dari saya juga bisa dikirim, dan dari Prof. Jo juga bisa dikirim ya. Ya intinya Kak, kalau masalah ya kelulusan saya kira bisa dilanjut atau bisa dalam artian sudah oke, tapi dengan catatan itu tadi harus direvisi sesuai petunjuk para penguji tadi gitu. Karena ya mohon maaf Pak Slamet juga, ini kalau saya baca draftnya ini kan kalau bahasa-bahasa ruang lingkupnya, tugas fungsinya itu masuk di bab pembahasan itu kan saya kira kurang elok lah menurut saya gitu. Jadi tentunya menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mengarah kepada hasil penelitian yang sesungguhnya gitu. Makanya tadi saya sampaikan ke Pak Iswadi, kalau bicara ruang lingkup, tugas, fungsi, semuanya itu ada di undang-undang sudah gitu. Ya, saya kira itu Pak. Selamat ya. Terima kasih Pak Dr. Zainuri. Terima kasih sekali. Sama sebenarnya itu. ya kita maklumi barangkali Pak. Basicnya bukan hukum juga ya Pak. Iya. Ya itu Pak. Makanya ya paling tidak dengan kuliah di S2 itu paling tidak ya sedikit banyak memahami lah di dalam keilmuan hukum itu seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan sedikit tapi itu bermanfaat lah untuk dirinya sendiri, keluarga dan juga koleganya. Iya Pak.
Iya, iya, iya. Ya oke Pak, selamat. Terima kasih. Ini nanti nilai dikirim ke Mbak Evi, Pak. Iya, iya, iya. Siap, siap. Siap. Oke. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim Pak Evi. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke.